Tebas adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Terletak di antara 59 derajat dan 117 derajat lintang utara, serta 10.903 derajat dan 10.925 derajat bujur timur. Tebas dibentuk menjadi kecamatan sejak tahun 1956. Pada awalnya memiliki luas wilayah kurang lebih 624,24 km persegi dengan membawahi 30 desa. Sejalan dengan perkembangan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2002 tentang pembentukan Kecamatan sekarang, maka luas wilayah Kecamatan Tebas berkurang menjadi 391,14 km persegi dengan jumlah desa menjadi 23 desa. Struktur kepemimpinan camat pada tahun 2021 sampai sekarang dipimpin oleh Slamet Riyadi SH. Kecamatan Tebas memiliki batas wilayah antaranya yaitu arah mata angin dari utara berbatasan dengan Kecamatan Sambas, arah mata angin selatan yaitu berbatasan dengan Kecamatan Selakau dan Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya, dari arah mata angin timur yaitu berbatasan dengan Kecamatan Subah dan Kabupaten Bengkayang. Dan untuk arah mata angin barat yaitu berbatasan dengan Kecamatan Tekarang dan Kecamatan Semparu. Luas wilayah Kecamatan Tebas sebesar 391,14 km persegi dengan luas terbesar yaitu Desa Tebas Sungai, Desa Mensiri, Desa Pangkalan Kongsi, dan Desa Seret Ayun, di mana luas wilayahnya sama yaitu 45 km persegi. Sementara desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Pusaka sebesar 8,73 km persegi. Diikuti Desa Dungun Perapakan dan Desa Segaro Parit hanya 9,93 km persegi. Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Sambas, jumlah penduduk Kecamatan Tebas sebanyak 68.000 jiwa. Tingkat pelayanan kesehatan di Kecamatan Tebas dapat kita dapatkan di puskesmas yang mana Kecamatan Tebas memiliki 3 puskesmas diantaranya Puskesmas Tebas sendiri, Puskesmas Sungai Kelambu, dan Puskesmas Segarau yang bertujuan untuk meningkatkan program pembangunan kesehatan selanjutnya. Puskesmas Tebas dipimpin oleh Dr. Rini Pujiastuti dan dibantu oleh staf bawahannya. Tugas pokok puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Sistem pertahanan di Kecamatan Tebas terdapat kepolisian sektor atau disingkat dengan Polsek adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai Kepolisian Sektor Kota atau Polsekta, yang terletak di Jalan Raya Tebas, Maribas, Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Polsek Tebas dipimpin oleh Ibtu Amril. Melalui kantor polisi ini, masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat juga Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut dengan Koramil, adalah satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang berada di tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil. Terletak di Mak Rampai, Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Koramil berada di bawah kendali Komando Distrik Militer. Pemimpinnya adalah Komando Rayon Militer atau Danramil, dipimpin oleh Komandan Koramil 1208 03 Tebas Kapten Letda In Samikun bersama anggotanya. Pendidikan di Kecamatan Tebas tercatat TK PAUD negeri ada 3, yaitu di Desa Sejiram, Desa Sempalai, dan Desa Tebas Kuala. Jumlah ini lebih sedikit dibanding TK PAUD swasta yang berjumlah 36 taman kanak-kanak. Sementara itu, sekolah dasar negeri berjumlah 53 sekolah. Jumlah ini lebih banyak dibanding SD swasta yang hanya berjumlah 9 sekolah. Di tingkat sekolah menengah pertama negeri terdapat 9 sekolah, sedangkan sekolah menengah pertama swasta ada 10 sekolah. Selanjutnya, di tingkat sekolah menengah atas negeri terdapat 3 sekolah. Jumlah ini lebih sedikit dibanding sekolah menengah atas swasta, terdapat 5 sekolah. Sedangkan sekolah menengah kejuruan hanya terdapat 1 sekolah saja yang berada di Desa Tebas Sungai.
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Berdasarkan KUA Kecamatan Tebas, tercatat jumlah tempat ibadah yang ada di Kecamatan Tebas. Terdapat 77 masjid Islam, di antara 23 desa hanya Maribas yang tidak memiliki masjid karena penduduk di desa Maribas mayoritas tidak ada orang Islam. Masjid terbesar yang ada di Kecamatan Tebas adalah Masjid Al-Manar yang terletak di Tebas Sungai, Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sementara itu, jumlah surau sebanyak 31 yang berada di 19 desa, sedangkan jumlah gereja Katolik 7 dan gereja Protestan 15 gereja, Vihara Buddha berjumlah 5 dan Pura Buddha hanya ada 1 yaitu di desa Makrampai. Bank dan lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Tebas yaitu terdapat Bank Kalbar, Bank Rakyat Indonesia, BPR Tebas dan Bank Negara Indonesia yang terletak di Jalan Raya Tebas, yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Kecamatan Tebas terkenal dengan hasil bumi di sektor pertanian dan di sektor perkebunan, yaitu padi dan jeruk yang terkenal sebagai jeruk Pontianak. Sebelum tata niaga jeruk, sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah petani. Selebihnya pedagang, buruh, nelayan, dan pegawai. Jeruk Pontianak merupakan jenis jeruk siam dengan ciri fisik kulitnya tipis dan licin mengkilat. Jeruk Pontianak mempunyai rasa yang manis dan merupakan salah satu komoditas unggulan kota Pontianak. Sebenarnya, jeruk ini bukanlah hasil produksi pertanian kota Pontianak. Sentra tanaman jeruk justru berasal dari Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Namun, sejak lama jeruk ini telah dikenal dengan merek dagang jeruk Pontianak. Dalam istilah bahasa Melayu, Tebas punya jeruk, Pontianak punya nama. Sejarah pengembangan jeruk siam yang akhirnya terkenal sebagai jeruk Pontianak di Kalimantan Barat sejak tahun 1936, tepatnya di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Hingga awal tahun 1950, jeruk siam telah berhasil dibudidayakan hingga mencapai 1.000 hektar. Saat ini, masyarakat Sambas kembali mengembangkan potensi tanaman jeruk. Luas potensi areal pengembangan KSP jeruk saat ini antara 10.000 sampai 20.000 hektar. Terdapat di Kabupaten Sambas, lokasinya terletak dalam satu hamparan dataran rendah yang luas pada beberapa desa di Kecamatan Pemangkat, Tebas, Sambas, dan Teluk Kramat. Menurut situs resmi Provinsi Kalimantan Barat, keunggulan jenis jeruk siam ini antara lain dalam hal popularitasnya yang cukup terkenal baik dalam maupun luar negeri, khususnya ASEAN. Selain itu, masa produktivitasnya juga cukup lama, 15-20 tahun dengan BCR sebesar 3,59. BCR jeruk siam ini merupakan yang tertinggi dibanding komoditas pertanian lainnya di Kalimantan Barat. Selain itu, harga di pasaran relatif stabil dan cenderung terus meningkat. Berdasarkan wawancara kami ke pedagang buah di Pasar Tebas yang bernama Ibu Maulida pada Jumat 21 Januari 2022, ia mengatakan bahwa berapa ibu jual 5.000? Kami jual 13.000, 2 kilo 25. Kami datangnya saya dari pekebunnya datang ke situ. Pekebunnya harganya berapa bu? 8.000. Kalau dari agen? Agen dan tentu tergantung dengan ukurannya, ada A, ada B, ada C ya. Ada pekebun. Kalau pekebun situ kan agak mahal dengan ambilnya. Nantarkannya situ kan 8.000 ropol. A, B, C ya, jadi itu. Yang kecil kan jadi bisa jadi 8.000. Di buahnya bisa dicampur. Kalau di agen jadi diberi kami 8.000. Jadi orang kampung agak mahal nantarkannya ke pasar dibandingkan dengan agen. Jangkau lagi agen dia ceritanya. Bedanya 1.000 kadang-kadang. Dia kadang ngambil 8.000 mungkin jangkau baru kan kita jadi 9.000. Ibu, buah sompi buah apa? Buahnya yang dan bagus yang ada cacat-cacatnya ya. Ada yang sompi. Itu ada karena di dua kepeaan itu ada 5 kulit tipis yang kulit tipis berapa kira-kira 12.000 per kilonya. Kalau yang kulitnya tebal 10.000. Yang kulit yang tebalnya madu susu, yang kulitnya tipis saya madu biasa. Tapi orang lebih sama madu biasa. Karena lebih manisnya yang tebal atau yang tipis? Yang manisnya sih agak manis yang tipis. Baunya pun agak wangi juga. Sektor unggulan selanjutnya yaitu pertanian, di mana masyarakat di Kecamatan Tebas mayoritas bekerja sebagai petani setelah bekerja sebagai pekebun jeruk. Masyarakat menanam padi karena sebagai komoditas pangan yang penting dan strategis.
Mantan Wakil Bupati Sambas, Haji Hairiah SH.MH mengatakan bahwa pemerintah terus menggalakkan upaya khusus peningkatan produksi, profitas, dan mutu tanaman pangan. Istilah trennya Opsus Pajale, upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, luas padi ladang terakhir diupdate pada tahun 2017 adalah 7.219.000 hektar dan jumlah padi sawah adalah 3.808.000 hektar. Informasi yang berkaitan dengan luas tanam, luas rusak atau puso, dan luas panen dikumpulkan melalui survei pertanian yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian. Ada dua jenis kuesioner yang digunakan. Yang pertama, SP Padi untuk mengumpulkan informasi tentang luas tanaman padi. Yang kedua, SP Palawija untuk mengumpulkan informasi tentang luas tanaman palawija. Informasi ini dikumpulkan bulanan dari setiap kecamatan di Indonesia. Data produktivitas dikumpulkan dari survei ubinan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Koordinator Statistik Kecamatan. Waktu pelaksanaan survei ubinan disesuaikan dengan saat panen. Kuesioner yang digunakan untuk survei ubinan dinamakan Sub-S. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Sambas melakukan seminar awal penelitian pemanfaatan data spasial terhadap kegiatan pertanian studi kasus di Kecamatan Tebas, bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tebas pada tahun 2020. Kegiatan pertanian memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian di Kecamatan Tebas, khususnya wilayah Tebas Sungai Komplek yang terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Tebas Sungai, Desa Pangkalan Kongsi, Desa Dungun Prapakan, Desa Serumpun, dan Desa Mekar Sekuntum, di mana pertanian masih merupakan sektor unggulan dan masyarakat masih mengandalkan sebagai mata pencahariannya. Pertimbangan pemilihan 5 desa ini karena hubungannya dengan luas lahan Kecamatan Tebas yaitu 395,64 km persegi. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional yang termasuk perekonomian daerah. Karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Transportasi di Tebas tidak hanya di jalur darat yaitu bis, mobil, dan motor, tetapi juga di jalur air terdapat penyeberangan sekaligus pelabuhan untuk menghubungkan antara dua wilayah yaitu Kecamatan Tebas, Kecamatan Tekarang, dan Kecamatan Jawai. Pada jalur darat terutama transportasi umum yaitu bis, yang paling dikenal adalah bis Dewi Sinta yang berada di Desa Makrampai, yang membawa penumpang ke Singkawang Aru dan dapat disewa untuk pergi liburan jauh. Menurut Dinas Perhubungan, Pelabuhan dan Penyeberangan Feri Perigi Piai memiliki tugas yaitu menyusun program kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengordinasikan, mengawasi, membina, dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis dinas di bidang pengelolaan pelabuhan. Beberapa waktu juga terdapat kapal-kapal yang menyalurkan SDA hasil dari Kecamatan Tebas untuk dikirim ke daerah lain seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan sebagainya. Hasil bumi yang disalurkan berupa jeruk, pisang, durian, dan sebagainya. Sektor industri yang ada di Kecamatan Tebas terdapat perusahaan sawit yaitu PT Rana Wastu Kencana atau RWK, PT Karya Boga Mitra atau KBM, dan PT Karya Boga Kusuma atau KBK, yang merupakan anak dari PT Angrina Sawit Perdana yang didirikan pada tanggal 27 November 1999 dan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Penanaman kelapa sawit pertama kali dilakukan pada tahun 2000 seluas 270 hektar. Perseroan terus mengembangkan areal perkebunannya. Sampai saat ini, perseroan dan entitas anak memiliki perkebunan kelapa sawit dengan lahan area usaha mencapai 18.804 hektar dan lahan tertanam mencapai sekitar 17.401,7 hektar dan 2 unit PKS dengan kapasitas olah masing-masing 60 ton per jam yang sudah beroperasi dan 1 unit PKS yang sedang dalam tahap pembangunan yang ditargetkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2021 dengan kapasitas olah 45 ton per jam. Perseroan mengoperasikan pabrik kelapa sawit atau PKS dengan kapasitas olah 60 ton per jam untuk mengolah tandan buah segar atau TBS menjadi minyak mentah sawit atau CPO dan inti sawit atau PK. Pada bulan Desember 2019, pemegang saham menyetujui perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka dan melakukan penawaran perdana saham kepada publik.
PT Komunika Mitra pertama yang terletak di Jalan Raya Tebas, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. PT Komunika Mitra Pratama merupakan XL dealer regional yang berkomitmen untuk melakukan distribusi produk XL secara konsisten dan senantiasa berpedoman untuk tumbuh dan berkembang bersama XL. Pada sektor gas, listrik, dan air di Kecamatan Tebas terdapat perusahaan listrik negara atau PLN yang terdapat di Jalan Pembangunan Tebas Kuala, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang bertugas, yaitu yang pertama, mendistribusikan tenaga listrik bagi kepentingan umum, yang kedua, memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan yang ketiga, menjadi perintis pendistribusian tenaga listrik dan wilayah kerjanya. Terdapat juga perusahaan daerah air minum atau PDAM, airnya berasal dari Gunung Pelanjau, Bukit Segoler, Tebas, sedangkan PDAM-nya terletak di Desa Mak Rampai, Kecamatan Tebas, yaitu menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan, dan mengurus penagihan rekening langganan, menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air, dan administrasi meter air, membuat laporan bulanan sesuai dengan bagiannya masing-masing secara berkala. Serta terdapat pangkalan liquefied petroleum gas atau LPG yang terletak di Jalan Kuala Tebas, Desa Mak Rampai, Tebas, Kabupaten Sambas, di mana akan memberikan keuntungan kepada pemilik pangkalan LPG, akan mendapatkan keuntungan dan untuk masyarakat yang digunakan oleh pedagang keliling, usaha kecil, dan kebutuhan memasak di rumah. Menurut pemerintah Provinsi Kabupaten Sambas, penetapan pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar berada di Desa Mak Rampai, Kecamatan Tebas. Perencanaan ini dilakukan oleh Balai Pengkajian Jembatan dan Jalan Kementerian PUPR. Kawasannya mencapai 1.200 hektar dan merupakan kawasan jalan yang digunakan warga masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Di sela-sela acara Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM, Desa Kuala Tebas, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meninjau pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar yang akan dilakukan pada 2019 kemarin. Menurut tender pembangunan jembatan Sungai Besar di Kecamatan Tebas ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sambas. Kepala Balai Kementerian PUPR, Junaidi, mengatakan pembebasan lahan yang menjadi lokasi akan dibangunnya jembatan Sungai Sambas Besar ini sudah dilakukan. Dikatakannya, dalam proyek pembangunan ini, pemerintah pusat telah menguncurkan anggaran pembangunan sebesar 850 miliar dari APBN. Mantan Bupati Sambas Haji Atbah Romin Suhaili mengatakan Pemkab Sambas sangat mendukung proyek pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar ini. Ia mengatakan jembatan Sungai Sambas Besar ini